warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik, sehat? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik ya, Bu. Baik ya. Oke, di sini kita akan mempelajari subtema 2, yaitu pemimpin idolaku. Nah, pemimpin, apa sih itu pemimpin? Pemimpin idolaku. Pemimpin idolaku adalah pemimpin yang dikagumi karena memiliki sikap, perilaku, dan tindakan yang baik, sehingga bisa menjadi contoh dalam belajar bersikap, jujur, disiplin, berani, dan bertanggung jawab. Nah, pemimpin misalnya kalau di sekitar kita itu pemimpin ada orang tua di rumah, kepala sekolah, terus kepala desa, presiden, dan lain sebagainya. Itu merupakan pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Nah, ciri-ciri pemimpin yang baik adalah jujur, adil, bertanggung jawab, berani, bijaksana, disiplin, sopan, dan ramah, peduli dan suka menolong, mengajak kerjasama, dan memberi contoh yang baik. Nah, menurut anak-anak, pemimpin di dekat di sekitar rumah kalian atau di lingkungan kalian itu siapa? Pemimpin idola kalian yang kalian sukai karena sikapnya yang jujur, adil, bertanggung jawab, berani, bijaksana, disiplin, sopan dan ramah, peduli dan menolong, mengajak kerjasama, dan memberi contoh yang baik. Orang tua, Ibu. Orang tua, kenapa itu? Kenapa Cynthia mengidolakan orang tua sebagai pemimpin? Karena orang tua saya mengajarkan saya memberi contoh-contoh yang baik untuk berperilaku, Ibu. Baik. Itu tadi ya, orang tuanya Cynthia telah termasuk ciri-ciri pemimpin yang baik. Karena itu Cynthia mengidolakan orang tuanya sebagai pemimpin. Yang lain mungkin Presiden, Ibu. presiden. Kenapa presiden? Karena dia memimpin dengan bijak dan juga disiplin. Terus dia juga kerjasama dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Oke, boleh ya. Karena presiden itu bijak, disiplin, dan bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Boleh. Yang lain lagi, Anggi atau Aziza? Kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah menjadi ya, idola pemimpin? Pemimpin idola? Karena dia tuh bertanggung jawab, memberi contoh yang baik, dan disiplin, Bu. Oke, bagi karena kepala sekolah, disiplin, bijak, dan lainnya. Oke, boleh ya. Eh, Anggi mungkin Eh, Ketua kelas Ibu. ketua kelas. Boleh. Kenapa itu? Karena ketua kelas itu mempunyai tanggung jawab yang besar Hmm? untuk mengurus kelas, terus juga bijaksana, disiplin, juga peduli dan suka menolong teman sekelasnya. Oke, boleh ya. Jadi jawaban yang pendapat dan jawaban yang disampaikan anak-anak merupakan pemimpin yang diidolakan karena memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik. Boleh ya. Kemudian sini ada gambar. Pamanku lurah idola. Nah, dari gambar di sini kalian amati dulu ya, boleh ya diamati dulu ya. Nah, di sini kira-kira ada siapa aja nih? Kalian ada yang mau bertanya dengan Ibu siapa atau bagaimana? Dari gambar tersebut, dari gambar ini, anak-anak bisa bertanya. Gambar itu eh, lagi lagi Gambar, ngapain, Bu? Orang-orangnya, Bu. Oke, ya orang-orang orang-orang yang ada di sini lagi ngapain sih gitu ya kan? Di sini ada 3 orang lagi ngapain sih Bu? Mereka ini sebenarnya gitu ya kan? Anak-anak bertanya seperti itu. Nah, langsung aja kita di sini ada ceritanya, ada yang ingin membaca. Waduh ini. Oke, Ibu baca pertama dulu ya. Pamanku lurah idola. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau, walau menjabat sebagai lurah. Pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah? Berlantai keramik. Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Jadi ini yang berkata seperti ini yaitu tadi Pak Lurahnya ya yang tampil sederhana. Kemudian di sini ada lanjutannya lagi. Ada yang bisa membacakan untuk Ibu dan teman-temannya? Cynthia, boleh Cynthia? Baik, Ibu. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu, Paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi.
Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari Paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Oke. Terakhir, boleh? Siapa yang ingin membaca? Naifa Saya mungkin? Iya, boleh. bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai iuran, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Oke, dari cerita tadi, eh, apa s- eh, dari cerita tadi anak-anak bisa mengambil nilai-nilai positif yang dicerminkan dari Pak Lurah ya. Jadi sudah terjawab bukan? Di sini ada Pak Lurah, di sini ada keponakannya. Anggap saja ini namanya si Dayu ya. Dan ini warga yang diajak oleh Pak Lurah untuk berdiskusi soal toko swalayan yang ingin dibangun di desanya. Nah, dari cerita tadi, ciri-ciri pemimpin apa sih yang ada di dalam dirinya Pak Lurah? Mengutamakan keputusan bersama atau musyawarah. Mengutamakan musyawarah ya dengan masyarakat dan apa ya tadi memberikan dampak positif dan negatif jika swalayan itu berdiri di sana. Kemudian ada lagi selain mengutamakan musyawarah, Peduli, Bu. oke, peduli. Selain itu, Memikirkan kesejahteraan bersama. mem- memberikan kesejahteraan bersama. Oke, boleh. Jadi ciri-ciri yang ada di sini itu terdapat pada diri Pak Lurah ya dan memberikan contoh yang baik, kemudian peduli terhadap keluarganya, kemudian ramah, kemudian bijaksana dalam menentukan keputusan, kemudian jujur dan bertanggung jawab, serta Pak Lurah tersebut memberikan contoh yang baik kepada warganya dengan hidup sederhana walaupun dia seorang lurah. Jadi itu tadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita si Pak Lurah yang merupakan pamannya si Dayu dan Pak Lurah ini merupakan idola, pemimpin idola si Dayu. Ini ada teks pidato. Nah, teks pidato itu harus memuat yang pertama itu ada salam pembuka. Salam pembuka yang pertama berisikan kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain sebagainya. Kemudian kedua ada pendahuluan, itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Ini contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada inti, itu berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Jadi intinya itu yang pembahasan topik secara lengkapnya. Kalimat ajakan, bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Misalnya kalimat ajakan itu marilah, ayolah, terus kemudian apa lagi ya? Bisa kalian cari lagi ya. Selain itu tadi, nanti ibu akan memberikan eh, kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Terus kemudian yang kelima ada penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan itu bisa disebut kayak kesimpulan kayak gitu ya. Misalnya dari pemaparan-pemaparan itu jadikan satu secara ringkas. Kemudian yang keenam ada salam penutup. Berisikan salam penutup seperti terima kasih. Itu. Boleh nanti anak-anak ini dicatat ya. Teks pidato itu harus memuat apa saja. Mungkin dari teks pidato ini, muatan-muatan dari teks pidato ini, anak-anak ada yang tidak paham mungkin di bagian misalnya pendahuluan atau inti atau keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Sudah paham, Ibu? Paham, Bu. Sudah paham? Oke, Sudah, Bu. baik. Nah, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan menyuruh kalian, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks pidato. Itu minimal 2 paragraf saja. Baik, Bu. Dan, tadi kan kalian sudah menentukan pemimpin idola kalian. Nah, itu dijadikan teks pidato ya. Harus berisikan salam pembuka, kemudian pendahuluan, inti,
keterangan lengkap, penutup, dan salam penutup. Itu kalian buat teks pidatonya dengan judul pemimpin idola. Kalian itu siapa tadi yang telah kalian tentukan. Misalnya kayak ayahku apa namanya? Ayahku pemimpin idola. Seperti itu. Jadi kalian perkenalan, nama ayah kalian siapa, pekerjaannya apa, terus mengapa kalian mengidolakan ayah kalian. Itu contohnya ya. Kemudian di sini ada oh ya, ini teks pidatonya kita akan bahas besok. Kalian ini jadikan PR ya. Ya, Apakah Bu. dari tugas oke. Apakah ya dari tugas yang Ibu berikan ini ada anak-anak yang ingin bertanya atau tidak paham tentang tugasnya? Sudah paham, Ibu. Ya, paham, Bu. Sudah paham? Oke. Sekarang refleksi ya. Nah, menurut kalian untuk menjadi pemimpin idola itu mudah atau sulit? Sulit, Dari Ibu. sulit. Sulit, Ibu. Sulit, Bu. Kenapa sulit? Karena kita Karena harus bertanggung jawab, disiplin. Bertanggung jawab dan disiplin. Nah, kenapa kalian susah untuk bertanggung jawab dan disiplin? karena malas, Ibu. Malas. Kalian malas. Kenapa malas? Jangan malas-malas ya. Jadi kita sebagai siswa itu harus semangat untuk belajar. Jangan malas-malas Iya, Bu. Kami akan berusaha saja. untuk bertanggung jawab dan disiplin, Bu. Iya, walaupun Walaupun malas, Bu. Walaupun sulit, Bu. ya jadi kita harus tetap berusaha bertanggung jawab dan disiplin walaupun kita malas ya. Nah, Ya, Bu. seperti halnya dalam mengerjakan tugas itu kan bukan gimana ya? Pemimpin. Kalau menjadi seorang pemimpin itu kan harus eh, tidak boleh malas, harus disiplin, bertanggung jawab dalam tugasnya. Nah, kita juga harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri bahwa misalnya ada tugas, oh aku harus mengerjakan, jangan malas-malas. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan disiplin terhadap diri sendiri dan terhadap tugas. Oke? Baik, Jadi Ibu. ya walaupun sulit, kita tetap harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke. Nah, menurut kalian bisa nggak sih kalian itu menjadi pemimpin idola? Ada yang ingin menjadi pemimpin idola? Atau mungkin ada yang ingin menjadi ketua kelas atau kepala sekolah atau kepala desa atau pemimpin-pemimpin yang lainnya. Misalnya juga nahkoda. Nahkoda itu pemimpin di atas kapal. Dia mengarahkan kapal, menentukan arah angin, membawa banyak penumpang yang ada di kapalnya. Nah, dari nahkoda harus bertanggung jawab untuk membawa kapalnya sampai ke daratan, yaitu pelabuhan. Nah, itu bentuk tanggung jawab dari seorang pemimpin, contohnya nahkoda. Nah, kalian, apakah kalian dapat menjadi pemimpin idola? Ada yang ingin menjadi pemimpin? Enggak, Bu. Oh, kenapa? Ada, Bu. Ada, Bu. Karena mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Karena mempunyai tanggung jawab yang besar. Waduh. Kalau Aziza, kenapa ingin menjadi pemimpin idola? Karena supaya kita belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Karena untuk belajar berdisiplin dan bertanggung jawab. Nah, contoh kecil untuk di lingkungan kita itu misalnya, kalian ingin menjadi ketua kelas ya. Ketua kelas itu harus bertanggung jawab terhadap anak kelasnya, mengatur anak kelasnya supaya tertib. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari ketua kelas. Dan juga harus jujur dan adil apapun yang terjadi di kelasnya. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang pemimpin idolaku. Mungkin untuk anak-anak bisa menanamkan nilai-nilai pemimpin yang tadi yang telah yang Ibu Guru sampaikan. Kemudian dari cerita pamanku adalah lurah idolaku. Itu banyak nilai-nilai yang dapat kita teladani. Jadi anak-anak bisa meneladani sikap-sikap itu di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian minggu depan jangan lupa tugasnya diselesaikan dan dikumpul dan akan kita bahas. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya